Dulu klub nggak bisa sembarangan pasang harga. Ada rumusnya. Inilah kembali lagi hal yang dibiarkan oleh UEFA dan FIFA sehingga ke depannya hanya klub kaya yang survive. Chelsea ini asal beli. Arahnya kemana nggak ngerti juga. Nggak ada polanya ya? Iya. Ini murni menunjukkan arogansi kepada dunia. Hey, my name is Todd Boehly and I'm the new owner of Chelsea. Dan saya tidak kalah dengan Abramovich. Tapi dengan ada hadir Jorginho di bench saja itu sebuah buat fans itu lebih tenang. Orang yang ngerti bola sedikit aja juga bisa lihat bahwa Liverpool ini butuh pemain. Ini sebuah bukti bahwa orang yang tidak ada lisensi tapi bisa melatih dan bisa perform. Ya, jumpa lagi dalam acara Jas Saya bersama saya dengan Koci yang semakin kedinginan. Wah, lu nggak perlu gua kirim jaket lu? Enggak, santai. Santai, bajigur gitu nggak perlu ya? Udah biasa. Udah dari awal musim. Udah mulai terbiasa. Jadi bukan 1-2 minggu. Udah cukup lama, setengah musim. Makin yakin nih bro? Kenapa? Makin yakin. Ya. At least peluang dengan masuknya Trossard dan Jorginho. Kalau gue dulu 50-50 ya. Sekarang at least mungkin 60-40. 60% lebih sedikit meningkat. Ya. Karena 3 pembelian. Ya Kiwior gue belum pernah lihat main ya. Dan gue nggak tahu dia juga. Tapi Trossard dan Jorginho itu jelas. Itu membuat pemain dan fans itu juga lebih tenang. Jadi kalau Partisaka out atau pemain depan satu out, masih aman? Masih bisa digeser kan. Dan ya so far so good. Walaupun Jorginho mungkin nggak banyak main ya. Mungkin saat ini dia nggak banyak main. Tapi dengan ada hadir Jorginho di bench saja itu sebuah buat fans itu lebih tenang. Makanya gue bingung, banyak fans Arsenal itu anti Jorginho. Nggak suka Jorginho masuk. Kenapa ya Coach? Nggak ngerti gue. Gue banyak kardus. Apa karena permainannya sudah mulai menurun? Oh enggak, that is not true. Kalau kita bicara menurun, satu Chelsea menurun. Iya kan? Iya. Mau diambil Todd Boehly atau satu Chelsea itu lagi menurun. Apakah itu style Junior? Ya enggak. At least dengan gini, kalau kita mau menilai pemain bagus atau tidak, kan ada korelasinya dengan harga. Ya dong. Kita nggak bisa bandingin pemain yang harganya 100 juta dengan pemain yang 10 juta. Nggak fair dong. Iya kan? Kita banding Jorginho dengan Caicedo yang mau dibeli. Diambil tapi nggak jadi ya? Tapi nggak jadi karena Brighton nggak mau jual dengan nilai 70 something lah. 75 atau whatever. Atau mungkin 80. Ya. Nah sementara Jorginho itu 10. Sama 2 juta add-on. Jadi suwe-suwenya kalau Arsenal menjuarai semua, itu cuma keluar 12 juta. Ya. Bahwa Caicedo buat long term, iya betul. Tapi apakah iya tiap tahun Arsenal bersaing untuk jadi juara? Kan belum tentu. Yang jelas di depan mata, ya ini. This is the time. This is the time. Karena City lagi nggak stabil, Liverpool terseok-seok, MU pelan-pelan naik juga nggak smooth-smooth amat. Chelsea lagi di bawah. This is the time. Jadi Spurs lu nggak sebut? Spurs apa itu? Ayam goreng. Basket. Ya oke. Apa namanya? Jadi this is the time untuk invest ya sisa paruh musim ini. Ya. Yang orang ya Jorginho jauh lebih siap dibanding Caicedo, menang pengalaman. Sudah biasa bermain di klub besar, biasa bermain di bawah tekanan. Nah, Caicedo ini kan, and he's very smart player. Caicedo ini kan belum terbukti bahwa dia bagus di Brighton, ya absolutely. Gue juga bilang kalau seandainya dia salah mau satu backbone-nya Brighton, ya. Kalau mau 60-70 tuh oke lah, 70 kemahalan, tapi untuk gue maksimal 60 oke lah, gue nggak akan komplain. Cuman yang jadi masalah kan Brighton ini maruknya gila-gilaan. Ya, kerjanya jual pemain ternyata ya. Iya, that's okay, jual pemain tapi mbok ya sedikit masuk akal gitu lah harganya. Ya, Tapi kan? ini laku coach. Ya kan komplain kalau laku. Dan betul,
Makanya sekarang kan nggak laku. Dan pemainnya gini, walaupun punya kontrak, tapi bukan berarti yang punya kontrak itu adalah pemilik Klub. Bukan. Klub yang punya kontrak dengan pemain, Ya. klub ini kan bukan pemilik pemain. Dia hanya punya kontrak kerja. Ya. Iya dong. Ya. Sekarang kalau pemainnya tidak puas, sama kayak gue kerja di R66. Kita punya kontrak. Gue stuck dengan kontrak di mana gue harus kerja untuk R66. Pada saat gue tidak puas, gue akan bilang gue mau keluar. What would you do? Ya sudah, silakan, good luck di tempat lain. Iya dong. Ya. Daripada main ogah-ogahan ya. Iya. Ini ditahan. Ini kan kayak perbudakan modern. Karena Caicedo ini open banget ya. Dia bilang dia mau keluar. Iya, dia berterima kasih terhadap pemilik Brighton, tapi dia bilang, gue udah saatnya gue mau keluar. Bagaimana kita bisa menahan orang yang sudah mau keluar? Oke. Would you do the same thing kalau ada salah satu karyawan di sini bilang, Pak Helmi, saya udah nggak nyaman, saya mau keluar. What would you do? Keluar aja. Ya keluar aja. Ya kan? Kan sama, ini kan juga karyawan yang punya kontrak kerja yang dibayar. Tapi kalau dia nggak nyaman, dia mau keluar, keluarin. Kasusnya Cancelo sama Pep. Begitu juga ya? Begitu juga. Kemarin dia bikin statement, saya nggak ada masalah dengan Pep, tapi saya memang cari tantangan baru. Dan karena saya sudah jarang bermain, itu mempengaruhi keputusan untuk pindah. Tapi saya tidak ada masalah dengan Pep. Nah, kalau dia mau pindah, dilepas sama Pep. Ya. That's fine. Ya, dan fair lah. Emang Brighton beli Caicedo berapa sih? 5 atau berapa ya? Exactly. Ya, dulu kan mau dibeli MU dari waktu di Italia kan nggak jadi ya. Nah, sekarang kalau dijual 78 kan udah more than enough gitu Kan loh. udah sempat ditawar 60 ya? 60. Terus 60. next bidnya lebih 80. Add-on lah. 65 atau 7 plus add-on 10. Ditolak juga. Maunya 100. Udah gila klub-klub ini. Ya. Dan kalau gue jadi Caicedo nggak usah main aja, biarin aja. Tapi kan rugi juga dong. Begitu dia nggak main atau tidak dimainkan. Kan, rugi, tapi kalau nilainya jadi kecil. kalau dia menunjukkan bahwa dia mau keluar, sebenarnya nggak boleh ditahan. Itu harusnya ada klausul dulu ya. Kita bicara dulu. Dulu klub nggak bisa sembarangan pasang harga. Ada rumusnya. Rumusnya apa? Itu gaji. Jadi gaji dikali berapa tahun sisa kontrak, dikali faktor X. Dan itu terkontrol. Nggak tahu sekarang udah liar masih gitu. enak-enaknya aja. Sekarang udah liar gitu, Termasuk seenaknya. waktu MU beli Anthony, menurut saya sih overpaid. Overpaid for sure. Value-nya kan 50 masih everybody 50, happy. 60 oke lah. Iya, everybody happy untuk 100 loh. penyerang. 100 is overpaid. Nah, inilah kembali lagi hal yang dibiarkan oleh UEFA dan FIFA sehingga ke depannya hanya klub kaya yang survive. Ya. Dan yang paling gila kan Chelsea ya, Coach. Saya bingung tuh. Chelsea gila. Chelsea gila. Jadi musim dingin ini mereka membeli 8 pemain. Terakhir Enzo Fernandez 120 dari Benfica. Menurut saya sih gila, 8 pemain. Dari 8, Ya. satu dibalikin kan, di loan ke si bukan Malo Gusto. Ya. Ya, pokoknya salah satu lah. Enggak, ini bukan transfer Januari. Benoit itu kan udah lama masuk. Ini Januari ini. David Fofana, Santos, Joao Felix, Ya, Mudryk, Malo Gusto, Enzo, Madueke, dan Enzo Fernandez. Malo Gusto kalau nggak salah dibalikin. Jadi sisa 7 kan. Nah, 7 ini hanya boleh 3 didaftarkan ke Champions League. Aturannya begitu kan? Aturannya begitu. Jadi berapa? Dan sekarang mereka punya 10 penyerang untuk 3 posisi. Udah gila. Dan yang gila nih, Todd Boehly emang gila, Coach. Dia, Chelsea musim dingin ini menghasilkan budget ya 600, secara keseluruhan ini. Ya, 667. 600 plus lah. Ya, itu lebih tinggi dari total klub-klub La Liga belanja dan total Bundesliga belanja. Ya, betul. Ini mah belanja. Menurut kan, sudah gila tuh lihat tuh. Kan nggak make sense kalau ini nggak ada aturan untuk. Ya di mana financial fair play-nya, Coach? Gini. Jadi dia itu coba mengelabui. Jadi ada celah, oke? Dia kontrak si Enzo itu 8,5 tahun. Cicil. Nggak kontrak. Ya. Durasi kontrak.
Iya 8 tahun, oke. 8,5 tahun. Modric juga 6-7 tahun. Lama lah. Nah, ternyata aturannya kalau keluar 120 itu dibagi 8 tahun. Jadi yang dihitung itu 15. Itu aturannya sekarang begitu? Kayaknya aturannya begitu. Kalau di mana masuk akal di financial fair play? Modric 8 tahun dibagi 100 juta. 120 dibagi Modric 8 tahun dibagi 100 juta ya sekitar dibagi 6. Apa? Dibagi 6-7 tahun. Dibagi ya 6-7 juta, mungkin 10 juta, 11-12 juta lah. Artinya kalau dengan cara seperti ini hitungannya, dengan cara ini, setiap tahun beban ini masih ada. Jadi tahun-tahun ke depan dia nggak bisa spend banyak lagi. Tapi jangan-jangan hanya sekali. Jangan-jangan pembayaran memang dicicil ya, Coach? Loh iya. Si Enzo itu dicicil 6 kali dalam 2 tahun kalau nggak salah. Tapi uang depan 40 juta. Tapi still 120 untuk seorang Dem itu ridiculous. Ya, kita lihat ya. Bayangkan kalau pembelanjaan di zaman Todd Boehly 2022, 2023, 667, sementara La Liga 608 doang. Dan ini jangan lupa, di La Liga tuh ada 2 klub raksasa yang dulu beli pemain mahal-mahal, yaitu Real Madrid dan Barcelona gitu. Ada apa juga dengan Real Madrid dan Barcelona, Coach? Ya mereka lebih wait and see. Gini. Klub-klub besar ini nggak bodoh, oke? Mereka bukan tidak bisa bersaing sama Chelsea, bisa aja. Cuman kalau gue bilang mereka memantau. Jadi mereka nggak beli sekarang, dan gue bilang juga stupid beli banyak pemain di bulan Januari. Kenapa gue bilang stupid? Karena ini masih ada 8 pemain, oke? Yang cedera, yang akan kembali lagi. Asumsi 8 pemain ini nggak ada. Yang dimanfaatkan tim ini. Kalau dia mau merombak timnya, nggak masalah. Itu hak pemilik baru lah. Cuman yang kita rombak kan yang nggak perform. Kalau dari pemain yang baru masuk dan dia perform, kenapa harus dirombak? Iya kan? Ya. Jadi harusnya dia beli itu summer. Bukan jor-joran 300 Januari ini udah 300 juta lebih lah. Ya kan? Bukan jor-joran di bulan Januari. Tapi justru tunggu sampai di bulan akhir musim. Baru kita lihat nih kebutuhannya. Pemain lama sebelum dia datang atau awal musim itu kan ada 28 yang didaftarin. 28 pemain atau 30 pemain lebih lah. Itu nanti kan dicoret-coret. Oke, ini kita jual karena nggak perform. Tapi untuk bisa mencoret kan butuh pembuktian juga dari pemain. Contoh, Pulisic Januari sampai November nggak kelihatan di Chelsea. Piala Dunia luar biasa mainnya. Dikasih kesempatan, bagus juga mainnya. Lagi cedera. Tapi kalau dia kembali bagus, apa iya dicoret? Iya kan? Kan kita, Auba dicoret masih masuk akal. Oke? Ziyech dicoret masih masuk akal. Mungkin ada ketidakpercayaan, terus mereka juga beli winger dan lain-lain. Cuman pemain mereka itu kan banyak banget sekarang. Dan yang baru apakah ia semua masuk tim inti atau mungkin ada yang di loan musim depan, nggak ngerti juga. Makanya gue bilang ini gue tidak melihat smart move. Kembali lagi ke klub besar, gue bilang bukan klub besar nggak mau beli, mereka lebih pintar, lebih berpengalaman. Mereka bilang oke, lu sekarang beli 600, artinya beban lu itu lu bawa sampai 8 tahun, ya kan? Jadi tahun depan mungkin masih bisa, tapi habis itu nggak bisa terlalu banyak. Kayaknya ibarat kuotanya udah terpenuhi setiap tahun. Disitulah klub besar masuk. Musim depan atau tahun depan baru. Contoh klub kayak Newcastle. Newcastle lebih smart. Mereka punya duit. Menurut saya sih. Tahun ini beli, tapi nggak gila-gilaan. Nggak jor-joran. Iya. Tahun depan bisa banget. Tinggal masukin. Apalagi kalau mereka finish 4 besar UCL ya. Tentu saja akan dapat ekstra uang, dapat bonus ya. Tinggal masukin sponsor, nilai sponsor di blow up, dapat. Sponsornya dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi pasti. Seenak-enaknya dia aja. Pasti seenak-enaknya. Orang Mamang itu aja dibayar sekian ya kan. Persis yang dilakukan oleh PSG dengan Qatar, seenak-enaknya dia aja. Iya kan? Nah, nggak gila-gilaan. Madrid duitnya segambreng, nggak gila-gilaan. Barcelona kita tahu masih Barcelona memang susah, ya kan? Kalau Barca emang nggak bisa beli.
Tapi klub City beli apa? Enggak juga. Nothing. City cuma beli Maxime Perron. Ya. Si MU beli apa? Nggak ada yang dibeli. Minjem Loan. semua. Loan. Ya. Arsenal beli apa? Trossard 20-an, Jorginho 10, Kiwior juga. Nggak sampai 50 juta. Nggak sampai value. Mungkin Chelsea value panik, setengah Coach. dari. Mungkin panik ya. Gue bilang bukan panik. Panik karena dia tiba-tiba dari kontender UCL gitu ya, tiba-tiba Drop. keluar dari Gue bilang bukan zona panik. UCL. Karena di olahraga sepak bola ini, kita ambil pemain itu bukan kontrak setengah tahun. Kalau loan, Weghorst masuk, Sabitzer masuk, seandainya mereka nggak perform, Tinggal lautin. out. Eriksen kembali. Lah ini kan Ya beli. kan? Martial kembali. Kontraknya kan lama. Nggak mungkin dia outing. Ini gambling banget dong ya. Gambling banget. Gambling banget Dan belinya tuh mahal-mahal, Coach. betul overprice. Ya. Overprice. Dan gue berani bilang dari semua pemain 16 yang dibeli, kalau setengah 50% perform itu udah bagus. Maksimal setengahnya. Artinya 8 pemain harus dibuang dong. Gue bilang kasih kesempatan atau di bench, ujung-ujungnya dibuang. Lihat aja. Dia buang banyak banget ya. Hakim Ziyech mau dibuang. Gue bilang Timo Werner, ini ya. menunjukkan arogansinya aja. Ini murni menunjukkan arogansi kepada dunia. Hey, my name is Todd Boehly and I'm the new owner of Ya. Chelsea. Dan saya tidak kalah dengan Abramovich. And watch what Chelsea can do. We have money, we will spend, and we will keep spending. Itu adalah message yang dia ingin berikan. Oke. Kalau gue bilang bukan panik, gue bilang nggak perlu panik. Pemainnya tanpa 8 pemain di bulan Januari masih bagus-bagus kok. Ya tapi ini kan orang baru, Coach. Todd ini kan Exactly. bukan orang yang ngerti bola. Betul, kan dia punya staff. Kan dia baru ambil Dirtek dari mantan Red Bull. Kan dia punya banyak staff yang bisa kasih tahu dia. Mungkin dia nggak dengerin orang, termasuk dia nggak dengerin kata pelatihnya. Mungkin. Itu Gua- yang dulu. Iya, Iya. gue juga nggak yakin ini permintaan dari Potter. Potter nggak mungkin lah, nggak mungkin. Jadi menurut gue nih, ini orang dengan duitnya banyak, Iya. sombong. Dari awal kita udah kulitin tuh kan, yang dia mau ganti nama lah, Iya. segala macam. London Cowboys. London Cowboys lah, karena dia punya Dallas ya. Iya, Jadi iya. menurut saya dia begitu nih menunjukkan arogansinya. Arogan. Gue Iya. sih lihat Iya. lebih ke arogannya. Arogan tapi konyol. Kalau Konyol. arogan bener sih nggak apa-apa. Iya. Dan itu yang sekarang tidak terjadi pada MU. MU Iya. terus terang, Coach, bukan gue pemuja MU. Beli pemainnya itu bermanfaat semua nih. Gue bilang dan smart. Iya. Nggak keluar duit banyak. Ya, Tapi bisa berkontribusi Iya. menggantikan pemain Betul, yang lagi betul. cedera, terutama Eriksen. ya. Paling yang dia kemahalan cuman Anthony doang. Ya, Betul ya? Betul. Eriksen Setuju. Ya, apa ya, ya. gratis. Casemiro 60 tapi lihat performanya kayak apa. Gila. The best Iya, DM iya, saya pikir. Iya. Iya kan? Setuju. Menurut saya sih keren nah. Wah, Weghorst, aduh murah banget. 2-3 juta loh-nya. Ya. Butland juga minjem. Ya. Itu juga minjem. Ya. Ya. Sabitzer nggak tahu nilainya berapa tapi pasti nggak gede karena pinjam. Dan kalau seandainya dua pemain ini, Weghorst sama Sabitzer, perform Wah, happy banget. next year atau next season, minimal MU bisa open negotiation Ya. dengan Munchen atau dengan Karena ada option dengan ya, kan? Burnley. Option beli nggak ada, cuman everything itu terbuka. Ya. Bohong besar kalau Sabitzer datang ke Munchen, Mr. Rummenigge, Herr Rummenigge, gue mau pindah. Apa iya Munchen bilang, enggak lu nggak boleh lu, enggak, gue mau pindah karena gue lebih nyaman di MU. Apa yang bilang, ya udah, we start negotiation dengan MU. Itu yang terjadi. Dalam arti masih bisa dibeli, but you have no risk atau your risk is very low. Beda nih beli yang, aduh pemain-pemain yang nggak jelas, nggak Kadang-kadang gua nggak pernah tahu loh namanya. Setengahnya gue juga nggak tahu. Beli dengan harga segitu, Ini tinggi lagi. gue pengen lihat. Dan ini apakah dapat polanya, Coach. Orang kalau Chelsea mau beli, tinggi-tinggiin aja. Dia ambil Iya. loh. Nggak. Orang kalau beli klub ya, whatever, mau klub besar, any klub. Kalau dia smart, dia beli, oke, starting 11 gue segini, oke. Gue lihat bench gue pengen nangis karena menyedihkan. Oke, gue cari apa? Pelapis yang di
Di bench. Bukan, yang penting-penting. Ya. Itu yang gue beli. Oke. Contoh MU lah. Eriksen cedera, gue nggak bisa ngandelin Fred sama McTominay, gue harus ambil satu orang. Dan dapat. Minimal si Bruno bisa bermain di kiri kanan. Martial cedera, Ronaldo pergi, mereka dapat workhorse. Ya? Mereka dapat workhorse. Jadi pembelian itu sesuai dengan kebutuhan tim. Lah ini punya 10 penyerang. Itu polisinya dari mana? Dan dilihat di MU coach bahwa pemilik sekarang sangat mengikuti apa yang dikehendakin oleh Ten Hag. Iya, itu karena itu sudah dulu kayak dulu tuh ya. Iya, tapi karena itu sudah di dalam kontrak. Jadi pada saat Ten Hag masuk, gue bilang, oke, gue mau ngelatih MU, tapi syaratnya ini. Termasuk dia harus terlibat dalam pembelian. Nggak seperti zaman Ole ya. Ole mintanya siapa, kayaknya Woodwardnya beliin siapa. Bahkan zaman Van Gaal pun nggak demikian. Van Gaal sempat protes masalah itu, curhat lah. Bahwa dia nggak dapat didapatkan pemain yang diinginkan. But anyway, kembali lagi ke Chelsea, intinya adalah lu beli pemain sesuai dengan klub lu. Ya. Dan Chelsea ini asal beli. Arahnya kemana nggak ngerti juga. Nggak ada polanya ya? Yeah. You don't sesuai kebutuhan juga nggak. Tim mana sih? Tim kalau punya 8 defender, gue masih paham. Karena defender itu ada 4. 8 kan pelapisnya. Dan kemungkinan cederanya kalau besar ya. Ini 3, 10. Ada 10. Nggak make sense gitu loh. Okay. Jadi pembelian Chelsea ini murni kalau gue bilang arogansi, show off. Ibarat gue masuk nih, gue orang kaya, kalian harus tahu kalau gue kaya. Gue beli Ferrari, gue beli Lamborghini, gue beli Rolls Royce apa. Sementara dia naiknya masih naik Honda Civic-nya. Ngerti nggak? Kayak gitu. Pengen show off aja. Show off kepada dunia. Nunjukin kalau dia punya duit. Nggak diremehin. Ya, betul. Coach, kita lihat Liverpool juga dalam situasi posisi terpuruk ya. 11-12 dengan Chelsea, tapi musim dinginnya beli Gakpo doang tuh. Ya, beli Gakpo 40 juta. Dari sisi harga nggak mahal karena dia masih muda dan dia berbakat. Tapi memang gue udah berkali-kali bilang, ini Gakpo bukan pemain yang langsung bisa on fire. Dia butuh waktu. Di PSV pun dia butuh waktu untuk berkembang. Cuman kita semua sudah bisa lihat lah, this guy ini cukup punya bakat, ya kan? Tinggal lihat posisinya harganya cocok. Pada saat Luis Diaz balik, Firmino balik, ada Nunes, lihat di mana. Sekarang dia geser Nunes. Nunes kan di bangku cadangan. Karena berkali-kali diberi kesempatan dia nggak perform. Jadi sekarang dikasih Gakpo. Kalau ini balik kemungkinan besar Gakpo dicadangkan. Nggak ada masalah. Cuma Gakpo ini justru gue bilang jangan terlalu sering jadi starter. Harus jadi super sub aja dulu. Jadi masuk menit 60, menit 70, cari jam terbang, adjust pelan-pelan, baru musim depan. Tapi yang gue salutnya itu sama Klopp. Klopp itu selalu backup pemiliknya ya. Kita nggak butuh pemain, kita. Padahal mungkin dalam hatinya tuh, orang yang ngerti bola sedikit aja juga bisa lihat bahwa Liverpool ini butuh pemain. Terutama lini tengah. Lini belakang nggak ada Van Dijk aja amburadul. Matip sama Gomez ini nggak layak main di Liverpool. TAA nggak ada pelapisnya, ya Milner jadi pelapisnya. Robertson pun Tsimikas yang nggak level juga. Belum di tengah Curtis Jones, Oxlade, whatever lah namanya. Sampai dia saking keselnya itu Fabinho, Henderson itu dicadangin semua. Dia pasang Harvey Elliott di kiri. Bukan Nunes, Harvey Elliott di kiri. Thiago itu nggak bisa kerja sendiri. Dia harus ada backupnya di mana dia bisa melakukan passing, being kreatif lah, ya kan? Nah, apakah Liverpool butuh banget? Cuman kembali lagi hebatnya Klopp. Karena dia tahu nggak dikasih duit. Karena dia tahu pemiliknya pelit. Akhirnya ya sudah, kita sudah beli Nunes di awal musim, sekarang beli Gakpo is enough. Coach, Nunes akan jadi next Andy Carroll nggak menurut lu ya? Gue bilang iya. Gue tidak melihat dia mungkin lebih bagus dari Andy Carroll, tapi bukan striker yang cocok di Liverpool. Nggak bisa ngangkat Liverpool. Gue bilang ini pembelian flop. Jadi Liverpool jadi MU beruntung nggak beli dia.
Iya, kadang-kadang diselamatkan juga ya. Iya. Nggak ada duit tuh kadang-kadang selamat juga. Iya. Pelit itu kadang bisa selamatkan. Dulu MU jor-joran, sekarang ya Allah. Ya sekarang pelitnya. kan Karena mau dijual ya. kan nggak mau, kan kalah beat sama Liverpool Iya, untuk Nunes. Iya. Jadi kalau Hakpo juga kan Ya. Dia itu nggak cocok bermain dengan sistem Klopp. Dia itu harus ya real striker kayak Vlahovic, kayak Weghorst, kayak ini harus disuplai. Tapi suruh kerja untuk cari celah-celah, enggak. Dia bukan Lewandowski masih kerja keras dan cetak gol. Nunes mah Lewandowski, Benzema, Haaland ini kan different quality lah, different cake. Nunes masih di bawah itu. Coach, kenapa City nggak beli pemain ya? Padahal sekarang kan City menurut saya, kita jujur, nggak sebagus tahun lalu dong ya. Ya. Agak turun agak dikit menurun, ya. Agak menurun dikit. Jadi kenapa mereka? Dia kan duit nggak ada persoalan, Coach. Nggak ada persoalan. Sebenarnya bukan masalah duit, masalah Pepnya mau beli atau tidak. Karena gue melihat mereka ini apa ya, nggak terlalu banyak cedera juga. Iya. Aman-aman aja. Sebenarnya mereka itu bermain cukup bagus, cuman cetak golnya itu yang susah. Cetak golnya itu Ada susah. Haaland loh. Karena nggak bisa diandelin terus Haaland. Justru Haaland itu yang Kalau bisa dimatikan selesai loh. Iya, sering kayak Weghorst juga untuk narik ruang. Iya. Nah, untuk yang masuk ini tahun ini agak kurang. Dulu kan dari Riyad Mahrez. Iya. Dan pemain kayak Foden itu agak menurun, De Bruyne menurun, Silva menurun. Mungkin kan karena harus Mahrez berkorban adanya Haaland, Coach. Sebenarnya nggak perlu. Kan ingat fenomenanya apa, MU kedatangan Ronaldo ya. Iya. Terlalu diandalkan, begitu yang diandalkan senjata utama nggak perform, mati semua. Selesai. Iya, sebenarnya nggak perlu karena tidak ada Haaland. Ini kan cetak gol semua. Iya, semua. Jadi juara malah. Iya kan? Ditambah Haaland, harusnya tambah amunisi. Bukan ini menurun, bukan begini, tapi harusnya begini. Haaland sih keren. Iya, Haaland keren, absolutely, itu nggak usah kita bahas. Cuman yang terjadi sekarang itu Haaland di atas ini dari sisi cetak gol itu harusnya sejajar. Nah, ini masih belum, somehow di benak para pemain itu belum klop, belum bisa menerima bahwa bola itu nggak harus ke Haaland. Ya. Tapi bagaimana memanfaatkan ruang pada saat Haaland nggak ada di situ. Gitu. Dulu dahsyat ya. City itu kan nggak punya penyerang murni ya. Setelah Kun Aguero pensiun gitu. Iya. Ya, jadi tapi semuanya bisa cetak gol. Cetak gol Iya. gitu. Ya, siapa kita nggak tahu tuh pemain 5-6 orang tuh skor. Betul. Dan itu yang sekarang kehilangan. Oke. Which is good untuk Arsenal. Tapi Arsenal harus 2 kali ketemu mereka loh. MU juga lah, good. Kan pernah menang ya kan gitu. Coach, apa Spurs datangkan 2 pemain? Enggak. Lo kalau membahas enggak juga nggak apa-apa. Gua nggak maksa, tapi bahas lah lo. Lo harus objektif 2 pemain. Poro sama Danjuma. Gini ya, Danjuma ini kan orang Belanda. Danjuma ini pemain yang biasa aja, tapi gini, pemain biasa dalam arti waktu junior, waktu muda itu nggak dikenal. Akhirnya dia ke Jerman kalau nggak salah, cukup bagus masuk timnas, terus nggak dipakai lagi, terus sekarang di Villarreal. Villarreal awal musim bagus terus menurun. Ya, dan Juma ini kalau dibandingin sama Son sama Kane, masih bagus Son dong. Masih bagus Son. Masih bagus Son. Son tuh keren loh, Coach. Ya, oke lah. Kalau Son itu bermain di Arsenal lu puji-puji kali ya? Enggak, that is not true. Son itu keren pada saat dia diberikan ruang. Pada saat lawannya bertahan, sering kali gue lihat Son nggak kelihatan. Nah, dan Juma itu nggak jauh beda. Dan Juma itu pemain yang butuh space. Jadi kalau dia nggak ada ruang, agak sulit juga. Tapi ya lumayan lah. Nah, satunya yang Poro ini gue nggak tahu. Gue nggak bisa nilai, gue nggak tahu. Tapi dan Juma apakah ya sebagai pelapis penggantinya, kan Conte itu nggak puas dengan Lucas Moura. Sekarang praktis yang diandelin Kulusevski, Son sama Kane. Nah, kalau ada yang cedera, dia kelabakan. Jadi kayaknya dia ambil Danjuma untuk lebih melapisi, ini loan juga, bukan beli. Loan juga untuk melapisi kalau seandainya ada yang cedera. Gitu, atau nggak perform. Oke, Coach. Jadi kita bahas transfer, terutama yang heboh ini kan cuma di Liga Inggris ya. Liga Bundesliga paling masuknya Cancelo ya.
Ya, itu doang. Italia diam-diam Yang aja. Italia. La Liga juga nggak heboh-heboh amat. Italia lebih parah lagi. Milan yang terseok-seok nggak beli siapa-siapa juga. Ya, Juventus ini turun Drop. 15 poin. Ya. Hampir pasti menurut gue Napoli juara tuh ya. Kalau nggak jadi juara, jadiin LSM aja tuh mau. Kebangetan ya. Iya. Asli kebangetan kalau sekarang. Udah selisih berapa? Udah 13. 13 poin. Iya. 13 poin itu artinya kalau mereka kalah 4 kali kali beruntun masih masih juara. Iya kan, harus 5 kali beruntun terus Inter sama AC Milan sama Lazio menang terus. Ya kali menang terus mereka. Gila deh. Mengalahkan salah satu. Iya. AC Milan itu 10 pertandingan terakhir sekali menang. Only one time dari AC Milan. 10 match terakhir. Wow. Juve juga turun, Inter juga ya so-so. Ya paling nyaman. Kalau AS Roma lo pasti bilang, iyalah Mourinho. Mourinho katanya mau balik. Salah. Tunggu dulu. Gue nonton ini. 90 menit. Keren. Keren loh AS Roma. Dan bener-bener tidak bertahan nyerang. Babak kedua mereka lebih menguasai sampai cetak gol 1-1. Baru mereka bertahan. Nah, ini kesalahannya di situ. Baru dikasih Napoli, akhirnya Napoli cetak gol di menit 80-an, Giovanni Simeone. Baru selesai. Tapi secara overall Roma bagus mainnya. At least lebih bagus daripada timnya Mourinho sering gue lihat lah. Itu Mourinho. That's Mourinho. Tapi Udah dengar isu I have to be fair. Mourinho mau balik ke Apa? Chelsea lagi? Nggak tahu. Emang ada isinya? Ada isu. Untuk balik ketiga kalinya. If that will happen, seru lah mestinya. gue nggak heran. Daripada partai. Karena ini kan juga bagian dari, ya Todd Boehly tahu. Ya. Mourinho masuk minimal ada attention. Ya, ada nilai itunya juga, market value juga naik juga dong. Cuman kita juga tahu prestasi Mourinho itu setelah keluar dari Madrid menurun. Ya, dia 3 tahun out, 3 tahun out, nggak boleh lama. Oke Coach, ini makin heboh tentang transfer, tapi mari kita explore terus Coach. Ya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal explore, kalian semua harus cobain Diplomat Evo nih. Diplomat Evo ini merupakan rokok mild kekinian dan cocok buat gaul. Oh, jadi ini lo Evo terus ya Coach? Emang rasanya enak banget? Gini, rasa cengkeh dan tembakaunya itu mantap banget. Jadi Diplomat Evo ini juga cocok banget untuk para perokok yang suka explore kayak gue. Explore, terutama explore hal-hal yang baru. Apalagi kesan modern dari packagingnya. Nih, kesannya milenial banget ya. Cocok banget buat anak muda yang doyan explore. Cocok sebenarnya bukan untuk anak muda aja. Untuk kita senior-senior juga cocok. Yang berjiwa muda. Yang berjiwa muda, betul sekali. Nah, buat kamu yang nyari pengalaman merokok yang evolusioner, cocok banget kalau merokok Diplomat Evo. Dan buat kamu yang mau explore lebih lanjut, buruan follow dan pantengin Instagramnya di @euphoria.id. Diplomat Evo, sensasi merokok yang evolusioner. Oke Coach, kita ke Ligue 1 ya. Ya. Liga 1 Prancis yang jarang sekali kita toleh karena di situ konon nggak menarik karena di sana hanya ada PSG. Tiba-tiba ada satu tokoh mencuri perhatian namanya Will Steele ya. Dia adalah pemain di Reims ya, klub papan bawah yang dulu adalah dari promosi. Tiba-tiba 13 pertandingan terakhir tidak terkalahkan. Lucunya ya ini orang nih Reims karena ini klub miskin, nggak punya pelatih, akhirnya dia jadi pelatih nih. Padahal dia belum punya lisensi ya, dan akhirnya dia didenda. Tiap kali dia mengelatih, ya dia akan didenda 22.000 pound sterling. Lu punya catatan nggak sih tentang Reims? Gini. Liga Prancis ini agak aneh ya. Dan inilah sebuah bukti. Harusnya FIFA yang gue selalu kritik, dan UEFA, in this case kan UEFA, harusnya mereka buka mata. Ini loh sebuah bukti bahwa mendapatkan lisensi UEFA Pro itu hanya membuktikan lu pernah belajar dan lulus. Bukan berarti lu bisa ngelatih. Ini sebuah bukti bahwa orang yang tidak ada lisensi tapi bisa melatih dan bisa perform.
Lu tahu dia belajar dari mana? Dari Football Iya. Manager. Dari Football Manager. Dan itu cerita itu gue sering dengar. Iya. Cuman harusnya nggak dikasih denda. Ini yang bikin menyedihkan kadang-kadang gue dengan pengurus-pengurus bola di seluruh dunia. Lu harus terbuka mata lu gitu loh. Ada ruangan untuk Iya. yang begini mestinya ya. Harusnya ada ruang untuk begini, harusnya diapresiasi dan bikin longgar. Iya. Karena berapa kita udah tahu bukan hanya di Indonesia, di Eropa pun demikian. Begitu banyak pelatih dengan lisensi UEFA Pro yang nganggur. Dan kalau mereka dapat job, ancur-ancuran. Oke. Jadi bukan jadi jaminan kalau lu bisa ngelatih dengan UEFA Pro. Oke. Ya kan? Dia sudah menunjukkan. Dan udah lihat top skornya Ligue 1 siapa? Do you know that? Halo. Bukan Mbappe, bukan Neymar, orang Belanda. Siapa? Orang Belanda namanya gue lupa, main di Toulouse. Di Belanda mainnya di klub nggak jelas, Excelsior dan lain-lain. Sekarang top skor di Ligue 1. Kemarin baru menang 4-1. Di atas Mbappe, Neymar loh. Mbappe kemarin 2 kali penalti nggak masuk. Ya. Mbappe cetak 13 gol, Neymar 11-12, dia 14 gol. Di klub antah berata. Nobody. I mean inilah indahnya gue selalu bilang, sepak bola itu tidak bisa diprediksi. Ini sebuah contoh Will Steele tadi. Ini sebuah contoh top skor di Ligue 1. Ya. Bahwa lu jadi top skor, nggak perlu gaji seperti Mbappe. Ya. Dan dia didukung pemain yang biasa-biasa aja di Toulouse, ya kan? Ya. Mbappe didukung pemain heboh semua, mewah semua. Ya, Buktinya top skor aja nggak bisa. Coach, boleh nggak gue simpulin? Prancis itu kan sebagai negara gila prestasi bolanya ya. Ya. Di Piala Dunia, Ya. di Piala Sejarahnya Eropa. lah. Sejarahnya gitu. Melahirkan Platini dan Ya, macam-macam. ya. Tetapi liganya tuh enggak ya Coach ya? Liganya enggak banget. Sebenarnya kalau dibanding sama Liga Belanda yang buat gue juga kualitasnya jelek, nggak jauh beda. Nggak jauh beda, ya karena apa? Ya mereka kalah dari sisi komersialisasi. Ya. Investornya aja yang nggak ada ya? Nggak ada. Di Belanda itu ya. Kalau sini kan Ya. investornya gila. Betul. Tapi di Perancis nggak banyak juga. Yang mungkin ada 1, 2, 3. Cuman nggak banyak. Nah mereka kalah dari TV rights. Mereka kalah. Ujung-ujungnya sebenarnya nggak jauh beda kayak Belanda. Bikin pemain bagus, jual. Iya, nggak jauh beda. Jadi kayak menjadi supplier Liga Inggris Menjadi ya? supply Liga Inggris, sama La Liga. menjadi supply La Liga. Bener. Sama kayak Liga Belanda. Nggak jauh beda. Cuman kadang kualitasnya masih di atas Liga Belanda. Mereka itu Liga nomor 5, Belanda nomor 7. Jadi kalau dibilang bagus, enggak juga. Banyak pemain Belanda juga kok yang ada di Prancis. di Perancis dan bukan pemain hebat. Dalam arti mereka juga ambil pemain-pemain yang biasa aja. Nah, itu memang seperti itu. Makanya Rummenigge kan sebagai presidennya Munchen kan dia pernah bilang, kalau begini terus, nggak ada yang bisa bersaing sama Liga Inggris. And that is true. Ya. Karena apa? TV rights. TV right. Ya. Ya, jadi perhatikan ya, penghasilan terbesar, saya belajarin juga tentang sport marketing ya. Penghasilan terbesar itu memang dari TV. Ya. Karena begitu you put it on TV, Ya. ya kan apa merchandise jadi laku, cuma iklan-iklan masuk. Ya, baik iklan yang dalam stadion maupun iklan yang di on air-nya ya. Ya, terutama yang TV raja dan banyak yang orang tidak tahu. Liga ini kan ditonton seluruh dunia. Yes. Oke. Banyak yang tidak tahu bahwa TV rights ini 80% itu tahu dari mana. Jadi total TV rights 80% itu dari negara mana atau benua mana atau area mana? Asia kan? Asia? Enggak. Eropa. Eropa tetap. Dari Eropa. Jadi 20% itu sisa dunia, Amerika Latin, Afrika, Amerika Selatan sama Asia. Jadi kontribusi Asia tidak sebesar yang orang pikir. Justru di Eropa, you can watch a game pay-per-view. Ya. Amerika juga, tapi ya, Amerika tidak juga, populer. betul. Ya. Jadi di Eropa nonton derby Manchester doang, gue nggak mau nonton Liga hanya derby Manchester. Itu kalau penjualan bisa. TV right, ya. masuk akal. Ya. Karena negara Eropa kan banyak banget. Betul. Dan rata-rata fanatik bola. Ya. Tapi bukan Asia. Orang Asia selalu berpikir tapi kalau commercial value coach, ya yang membuat apa, gua masang misalnya brand apa di stadion atau gua pasang commercial break
itu mahal itu karena penontonnya banyak. Pasti itu yang berasal dari Asia dong kontribusinya. Kan brand-brand global semua dong. Kalau dari Asia ada kontribusinya, Ya. tapi tidak sebesar yang orang pikir. Itu maksud gue. Jadi tetap karena harga ini yang gue selalu kritik. Lu nggak mau bayar video, Ya. maunya gratisan semua. Padahal video beli rights di situ, Ya. di sana, ya kan? Ya. Sementara harga yang di-charge sama video itu jauh lebih kecil daripada di Eropa. Masuk Itu yang buat I try to educate bahwa lu nggak bisa ngandelin semua ilegal. Ya. Karena ini harus ada kalau semua nonton ilegal atau nggak mau bayar, kita udah nggak bisa nonton 5-10 tahun ke depan, nggak akan ada TV yang mau beli Ya, liga. ya. Karena lu nonton ilegal semua. Ya. Jadi appreciate perusahaan atau whatever perusahaan, Mola lah, Bein Connect lah, mau video, mau apa, yang menyiarkan itu harus diapresiasi. Karena mereka jual fee-nya banyak. Tapi di Inggris, di Eropa, itu Ya. lebih gila kalau harga nonton bola. Itu lebih sangar. Pay-per-view, TV rights, saya masuk akal. Tetapi saya tahu juga informasi bahwa kenapa orang mau masang iklan di stadion. Karena yang akan nonton itu adalah orang-orang dari seluruh dunia. Ya. Ya pasti faktor Asia akan gede Betul, banget. Pak, pasti. Pasti. Kalau penonton, jumlah penonton, jumlah iya. penonton, iya. Iya. Terus. Iya, Makanya banyak juga perusahaan Asia yang bikin beriklan iklan di sana. situ. Terutama Ya. betting company itu Kan banyak kita banget. selalu berteori dulu, dan saya pikir itu benar, Coach. Kenapa Liga Inggris menjadi nomor 1 dari nomor 4 dulu? Iya. Nggak ditonton, kenapa? Karena mereka ngalah mengambil prime time-nya Asia. Ya, karena mereka tahu penonton paling banyak itu, they need crowd lah ya kan? They need crowd. Makanya waktu COVID itu mereka menderita sekali ya. Karena Semua menderita yang Iyalah. waktu COVID. yang nggak menderita cuma jual masker doang, Coach. Pandit bola nggak menderita. Karena ada bola terus. Oke, Coach, kita bahas dulu Carabao Cup. Ya, sudah muncul finalisnya adalah MU melawan Newcastle ya. Ya. Jadi walaupun lo bilang piala kebo, tapi a cup is a cup gitu. Jadi Ya, gini, kalau dari si a cup is a cup, I agree. Buat Newcastle yang udah 200 tahun, 300 tahun nggak pernah menang apa-apa, ini sebuah pencapaian. Something. Buat MU juga something. karena mereka udah 6 tahun. Iya, nggak juara-juara. Iya. Jadi karena mereka sudah 6 tahun tidak perform, kalau mendapatkan piala ini, at least there is a start untuk mood booster, untuk memotivasi mereka. Jadi untuk kedua tim ini, itu penting. In this case, jadi itu tergantung case ya. Kalau kita seandainya kayak City lah, untuk City, piala kebo nggak begitu penting. Karena mereka IPL berkali-kali ya. 6 tahun terakhir 5 kali juara, belum FA, belum ini. Mereka sering dapat lah. Jadi piala kebo nggak begitu penting. Tapi melihat kasusnya MU dan Newcastle sekarang, itu penting. Maka dari itu gue berharap ini pertandingan jadi menarik. Dan ini bakal imbang dia. Kekuatan 50-50. Betul. Dan ya kita lihat apakah yang harus diwaspadai itu kan counternya Newcastle. MU juga dong. Tapi Newcastle nggak menyerang. That's the point. MU ketemu Arsenal, Arsenal keluar. MU ketemu Newcastle nggak keluar. Jadi MU kalau dapat counter itu harus efektif. Karena gue nggak yakin MU akan dapat banyak counter. Feeling gue berjalannya akan kira-kira seperti itu, terutama di babak kedua. Mungkin di babak pertama Newcastle masih keluar, masih coba ngepres. Dan kalau materi pemain MU sedikit lebih unggul menurut saya. Kalau pemain iya. Kalau pelatih juga saya berani mengatakan. Oh iya, kalau pelatih juga. Iya. Cuman mereka sudah buktikan punya defense yang kuat. Betul. Hanya tim ini kan tunggu momentumnya. 2-3 kali kalah jeblok keluar 6 besar. Dulu kan sering kejadian ya. Iya. Ada tim naik. Arsenal lah tahun lalu. Iya. Dua kali kalah Newcastle Spurs nggak masuk Champions League. Padahal sebelumnya di 4 terus. Iya. Jadi anything can happen. Ya. Nah kalau seandainya, kalau seandainya dapat pukulan telak sama MU, mereka kebobolan 3 contoh. Ini bisa awalnya mereka menurun. Apalagi kalau udah bermain di Wembley ya. That's a mentality game. Ya, dan gue tetap berpendapat bahwa Newcastle nggak layak berada di 4 besar. Gitu. Ini harusnya sih untuk MU lah. Ini penting untuk dimenangkan. MU kan udah, oke.
Gitu. Oke, Coach. Pertandingan minggu depan saya pikir nggak terlalu banyak yang penting ya, kecuali Spurs melawan City. Itu dong. Arsenal Everton nggak begitu. Nggak lah. MU ketemu siapa? MU Crystal Palace lah. Nggak begitu. Liverpool Wolves ya. Spurs City lah. Ya, Spurs City. Spurs City. Kali ini gua harap seri lah. Saya berharap seri juga lah. Atau Spurs menang boleh lah kali ini. Dia menang masih di luar 4 besar lah. Masih di luar 4 besar. Makanya Spurs menang boleh lah. Cuman gua nggak yakin Spurs itu berapa kali menang lawan City ya? Dari counter. Counter yang cepat. Nah, ini senjatanya lawan City ya untuk Spurs cuman counter. Cuman kalau City kan sekarang punya Haaland. Harusnya sih ini nggak dilepas. Karena kalau dilepas Arsenal tambah happy, jarak tambah jauh. Iya kan? City itu kata orang udah mulai bisa dimatiin, Coach. Justru karena kedatangan Haaland. Tinggal Haaland nggak usah dikasih bola, which is nggak gampang. Sama Kevin De Bruyne-nya, jangan sampai passing. Cuman kalau Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva dan Mahrez lagi on fire, you cannot stop them. You cannot stop. Ya. Setuju. Makanya mereka musim ini ya tinggal ya Pep harus cari apa namanya, cari solusi lagi atau sedikit bergeser biar nggak tergantung sama. Dan kita percaya, kita setuju ya Coach bahwa City sekarang bermainnya berbeda dengan tahun lalu ya Coach. Oh iya, jelas berbeda. Cuman nggak lebih jelek, hanya harus lebih jangan menganggap si Haaland itu kayak Ronaldo di MU lah. Haaland is just a player. Jadi jangan terlalu over respect kepada Haaland. Nggak harus selalu dapat bola juga. Walau ini monster ya. Walaupun Haaland monster. Ya, betul. Monster bisa. Biar nggak terlalu tergantung. Ya. Gitu. Oke. Baik, Coach, terima kasih. Kita udah lebih dari 40 menit. Terima kasih atas diskusinya dan kita akan ketemu lagi dalam Just Saya episode mendatang. Bye-bye.